Halo teman-teman semua, aku Aufa dengan NIM 087. Aku Tisa dengan NIM 088. Aku Salwa dengan NIM 091. Aku Gilang dengan NIM 100. Aku dia dengan NIM 101. Oke, pada video kali ini dari kelompok kita akan menjelaskan mengenai pengembalian atas modal yang diinvestasikan dan analisis profitabilitas. Untuk itu rekan saya persilakan. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pengembalian atas investasi modal atau ROIC. Jadi ROIC ini dipakai untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan modalnya untuk menghasilkan keuntungan. Dari sini kita bisa lihat seberapa bagus kinerja manajemen, kemampuan perusahaan bayar utang, sampai seberapa besar imbalan hasil yang bisa diberikan ke pemilik modal. ROIC juga sering dipakai untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian. Misalnya, mereka bisa melihat produk atau proyek mana yang paling menguntungkan. Kemudian, dari situ dibuat strategi supaya ke depannya lebih efisien. Intinya, pengembalian atas investasi modal ini penting sekali untuk membantu perusahaan ambil keputusan yang tepat. Oke, selanjutnya, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya mengukur seberapa efektif uang yang ditanam ke dalam bisnis? Nah, ini yang disebut dengan invested capital. Ada yang lihat dari sisi operasional, di mana fokusnya itu ke aset yang benar-benar dipakai buat jalanin bisnis, kayak stok barang, mesin, atau toko dan hasil yang dihitung lewat RNOA. Di sisi lain, ada yang dilihat dari kacamata pemilik saham biasa, lewat return on common equity, buat tahu seberapa besar imbal hasil dari modal yang mereka tanam. Intinya, invested capital itu bukan cuma soal seberapa besar modalnya, tapi juga seberapa pintar dan efisien modal itu bekerja buat ngebangun nilai di jangka panjang. Ketika berbicara tentang analisis laporan keuangan, ada satu aspek penting yang sering luput, yaitu melakukan penyesuaian terhadap modal yang diinvestasikan atau invested capital. Kenapa hal ini penting? Karena ukuran kinerja sebuah perusahaan itu bukan hanya dilihat dari laba yang dihasilkannya, tapi juga seberapa efisien modal yang digunakan untuk mencapai laba tersebut. Dalam proses penyesuaian, pos-pos yang tidak terkait langsung dengan operasi seperti kas yang menganggur, investasi jangka pendek, atau utang yang bukan untuk mendanai kegiatan usaha harus dikeluarkan, sehingga dihitung nanti benar-benar merupakan modal yang memang diberdayakan untuk menghasilkan laba. Dengan melakukan penyesuaian seperti ini, nantinya analis itu dapat lebih adil dan juga relevan saat menilai kinerja perusahaan, sehingga keputusan bisnis dan investasi juga lebih matang dan berdasarkan informasi yang lebih dapat diandalkan. Oke, selanjutnya masuk ke penyesuaian terhadap income atau pendapatan. Sebelum kita ngitung ROIC nih, kita harus melakukan penyesuaian terhadap income atau pendapatan bersih. Kenapa? Karena income bisa bias. Misalnya, ada beban bunga yang timbul dari struktur pendanaan, bukan dari operasi. Jadi, kita pakai yang lebih bersih, yaitu NOPAT, atau yang bisa kita sebut sebagai Net Operating Profit After Tax. Yang dimana NOPAT itu adalah rumusnya operating income dikalikan dengan 1 minus tax rate. Dengan NOPAT, kita fokus pada keuntungan dari operasi, seakan-akan perusahaan tidak punya utang. Selanjutnya, kita sesuaikan juga modal yang diinvestasikan, bukan cuma ekuitas, tapi juga utang berbunga. Karena investor dan kreditur sama-sama berkontribusi terhadap modal operasional. Bedakan ya ROIC dengan ROIC bukan ROE. ROE itu fokus ke pemegang saham, sedangkan ROIC menilai keseluruhan profitabilitas terhadap modal yang benar-benar digunakan untuk operasi. Oke, gimana sih cara menghitung ROIC? Jadi, kamu udah tahu apa itu ROIC. Sekarang saatnya kita hitung. Pertama-tama, kamu ambil NOPAT alias Net Operating Profit After Tax. Ini adalah laba operasional bersih setelah dikurangi pajak, tapi belum dipotong bunga dan tanpa gangguan dari beban keuangan. Lalu, kita butuh angka dari sisi modal, invested capital, yaitu modal yang betul-betul dipakai untuk operasional. Biasanya dihitung dari total aset operasional dikurangi kewajiban operasional. Nah, kalau dua angka ini udah ketemu, tinggal dibagi aja.
ROIC sama dengan NOPAT dibagi invested capital. Hasil akhirnya bakal kasih kamu insight seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari setiap rupiah modal yang tertanam di bisnis. Ini bukan cuma soal matematika, tapi juga soal efisiensi dan ketajaman strategi keuangan perusahaan. Oke, sekian video kita mengenai pengembalian atas modal yang diinvestasikan dan analisis profitabilitas yang part pertama. Bakal kita lanjutin di part yang kedua. Makasih.